Podo meyakini ya alladzina sakit. Jadi ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 dan ayat 2 surat Al-Baqarah, tentang uraian karakteristik orang-orang yang beriman pada orang-orang yang bertakwa pada Allah. Yang pertama dulu disebutkan, yaitu pertama adalah orang yang mengimani dengan sesuatu yang baik. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang mereka terima ke jalan Allah, diinfakkan sebagian rezekinya. Lalu yang keempat adalah beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Para mufassir sepakat bahwa penafsirannya adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi harus beriman dan percaya akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Sunnah. Salah satu karakteristik orang bertakwa itu. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu kata Syekh Ali As-Sobuni ya, di dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran mengatakan Al-Qur'anu huwa kalamullahil munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalina biwasitatil amini Jibril alaihi salamu al-maktubu fil masahifi wal manqulu ilaina bit tawaturi al-muta'abbadu bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil fatihati wal makhtumu bi suratin nasi. Itu Al-Quran. Definisi Al-Quran itu ya. Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi dan Rasul penutup. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Sebab tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir. Nah, jadi kalamullah yang diturunkan pada Nabi-Nabi yang lain itu bukan Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran. Wahyu Allah iya, tapi bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran khusus yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Biwasitatil amini, dengan perantaraan malaikat yang terpercaya, malaikat Jibril al-Amin ya. Malaikat Jibril itu Ruhul Amin dengarnya ya. Dengan perantaraan malaikat Jibril. Terus tertulis dalam mushaf al-maktubu fil masahifi, tertulis dalam mushaf ya. Seperti yang dipakai mengaji sehari-hari itu namanya mushaf, lembaran-lembaran yang berisi tulisan Al-Quran dari surat pertama sampai yang terakhir. Terus yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya penyampaian mata rantai periwayatan ya, yang melalui orang banyak, sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan dan kedustaan. Nah, dari Nabi disampaikan ke sahabat, dari sahabat disampaikan ke tabi'in, dari tabi'in disampaikan ke tabi'in ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini mata rantai namanya. Menyambung sampai akhirnya sampai pada kita. Tetapi mata rantai tersebut banyak jumlahnya. Sahabat banyak, enggak satu dua orang, tapi puluhan bahkan ratusan, mungkin ribuan kalau generasinya semakin ke bawah itu ya. Tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Sehingga dari penyampaian banyak ini tidak mungkin terjadi kesalahan, kedustaan ataupun kebohongan. Sebab antara satu yang dengan yang lain itu saling mengingatkan kalau memang ada terjadi kesalahan ya.
Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, dibaca Ar-Rahmanur Rahim. Nah, keliru iki sampean ngoconi. Bukan Ar-Rahmanur Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anal Hakim. Oh, keliru. Wal Qur'anil Hakim. Diingatkan sehingga tidak terjadi kesalahan. Begitu terus sampai pada kita, tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Al-Quran itu dari pertama diturunkan sampai akhir zaman, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Dijaga kemurnian dan keasliannya, dijaga oleh Allah. Terus al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, jadi Al-Quran itu bernilai ibadah bagi orang yang membacanya, ya. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain, tidak ada nilai pahalanya. Kalau Al-Quran pahalanya per huruf, ya. Satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Bayangkan kalau yang kita baca sehari itu 1 juz, ya, 1 juz. Dan ini memang harus kita agendakan. Individu-individu kita ini, masing-masing kita ini harus diupayakan bisa mempunyai agenda harian membaca Al-Quran. Entah kadarnya, sesuai waktu yang kita miliki dan kemampuan kita. Untuk istiqomah itu berapa juz, ya, harus diupayakan. Sebab sayang kalau nggak ada bacaan Al-Qurannya di sela-sela aktivitas kita yang banyak itu. Kok nggak ada bacaan Al-Qurannya? Mungkin di dalam sholat iya, dalam Pak. Nah, menjadi hobi, apalagi hobi. Namanya hobi kalau nggak dilakukan itu ya nggak enak. Hobi kan kesenangan, kesukaan. Hobinya apa? Membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ya kan? Nunggu jam kuliah masuk, bawa Al-Quran kecil dibaca depan kelas, ya kan? Apalagi kalau sudah hafal surat Yasin, surat Tabarok, surat apalagi Ar-Rahman dibaca 1 kali, 2 kali. Al-Ikhlas boleh, ya. Al-Ikhlas boleh, Masya Allah. Harus diupayakan, sebab sayang pahalanya banyak. Apalagi kita sudah melewati Ramadan kemarin. Yang kemarin itu kita berusaha untuk setiap hari bertadarus. Kan itu banyak aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu. Kalau nggak diteruskan sayang, rugi kita kalau nggak diteruskan. Apa? Wah, misalnya ini tadarus Al-Quran itu sehari 1 juz, 2 juz setiap hari di bulan Ramadan seperti itu. Ini kalau nggak diteruskan setelah Ramadan, rugi kita. Wong sudah apa ya istilahnya itu sudah terbiasa, kok nggak diteruskan ini loh, rugi. Taraweh setiap hari kuat 20 rakaat plus witir 3 rakaat, kuat kita selama Ramadan. Lah, kemampuan kita taraweh, sholat sunnah yang begitu banyak jumlah rakaatnya, kalau nggak diteruskan setelah Ramadan, rugi kita. Oh, sudah mampu kuat menjalankan sekian banyak rakaat kok nggak diteruskan, rugi. Nah, caranya gimana Pak? Kan nggak ada taraweh di bulan Syawal dan sesudahnya ini. Ya kita ikir itu apa ya? Dibagi-bagi, disebar. Ya, qobliyah ba'diyahnya jangan sampai tidak dilakukan. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Kalau ba'diyah nggak ada saya. Nah, itu malam tahajud, witirnya juga demikian. Duha, ya. 8 boleh, 12 boleh. Kalau saya 4, oh ya nggak apa-apa. Jangan sampai enggak, rugi. Sebab kita sudah terbukti mampu menjalankan sekian banyak rakaat di bulan Ramadan. Dan kita enjoy, tidak merasa berat.
Ini kalau nggak diteruskan sayang. Syawal sendiri itu artinya peningkatan. Syawal. Kalau nggak ditingkatkan, ya rugi. Mau kita mampu. Ya. Pada ditambahi Syawal. Nah, boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, boleh. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Nah, bernilai ibadah ketika kita membaca Al-Qur'an. Membacanya itu bernilai. Tahu artinya ataupun tidak tahu artinya, sama-sama berpahala. Lebih-lebih kalau tahu artinya. Ya, itu bisa meresap di hati, membuat hati itu tenang. Ya. Terus tadi apa? Al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yaitu definisinya Al-Qur'an itu. Itu yang harus kita percayai, harus yakin kita akan kebenaran Al-Qur'an itu. Dan sampai detik ini tidak ada memang ayat Al-Qur'an yang salah, enggak ada. Semuanya benar. Ya. Dari aspek sains atau ilmu pengetahuan, wah, semakin lama semakin banyak yang terbukti kebenaran Al-Qur'an itu. Ya. Mulai dari proses penciptaan manusia yang dalam rahim itu di Al-Qur'an kan dijelaskan itu ya. Mulai dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, dari saripati tanah, sulalatin mutin, lalu menjadi nutfah, lalu menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah, semuanya selaras dengan ilmu pengetahuan. Belum lagi yang astronomi, banyak itu ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berputar pada porosnya. Terus apalagi huwallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu. Apa itu ayatnya itu? Nah, itu jadi ada sini nawal hisab, nah, untuk perhitungan. Ya. Ya, jadi matahari dan bulan itu bisa menjadi ya semacam kalender perhitungan. Ya. Entah itu hari, bulan, dan tahun itu bisa ditentukan dengan peredaran kedua benda langit tersebut. Ya. Masya Allah, semuanya terbukti. Nah ini kita harus meyakini karakteristik seorang bertakwa itu mempercayai kebenaran Al-Qur'an. Juga dengan hadis. Nah, hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu ya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meliputi ucapan, perbuatan dan persetujuan, itu namanya hadis. Ucapannya Nabi, kalau Nabi bilang apa itu harus diyakini. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Oh gitu ya. Iya. Kok tahu? Nabi yang ngomong, Nabi yang bilang. Saya percaya, saya yakin. Harus gitu. Dan memang kuncinya surga itu ya la ilaha illallah. Ya. Perbuatan Nabi. Nah, seperti apa? Seperti sholat. Nabi sholat itu cara Nabi mengajarkan itu tidak melalui oral atau lisan, tetapi melalui perbuatan. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi sholat ditirukan oleh sahabat-sahabat di belakangnya. Nah, perbuatan Nabi sholatnya gimana? Rukuknya, sujudnya, itu perbuatan. Ya.
Nah itu. Kalau persetujuan bagaimana? Persetujuan itu Nabi melihat sesuatu, misalnya ini contoh ya, Nabi melihat Khalid bin Walid makan dog. Dog itu hewan ya. Kalau di sini banyak diartikan dengan biawak, biawak, ya nyambi, ya, nyambi ya. Nabi melihat Khalid bin Walid makan dog, tapi Nabi diam saja. Oh, berarti dog itu tidak haram. Nah, buktinya Nabi nggak menegur Khalid bin Walid. Nah, kalau haram pasti akan ditegur. Oh, berarti ini dalam tanda petik persetujuan Nabi. Nabi setuju dalam arti tidak ada keharaman ya di dalam dog itu. Kalau haram pasti akan ditegur. Nah, ini adalah sifat orang yang bertakwa, yaitu mempercayai, meyakini, mengimani dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Wa ma unzila min qablika, dan mempercayai, mengimani pada apa yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Apa itu ya? Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada yang menafsirkan termasuk juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semuanya dipercayai, wajib diimani. Ya, kitab-kitab misalnya Taurat turun pada Nabi Musa, Injil turun pada Nabi Isa, sebelumnya itu ada Zabur pada Nabi Dawud. Harus mengimani kita. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Lalu orang yang bertakwa itu sifatnya adalah juga meyakini eksistensi akhirat. Jadi keberadaan akhirat itu meskipun saat ini belum dialami oleh seseorang ya yang masih hidup ya, tapi sudah harus diimani keberadaannya. Ya. Ini memang sulit, makanya harus diimani. Nalar itu sulit menjangkau, ya, membuktikan itu sulit. Makanya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan, misalnya manusia akan dibangkitkan lagi setelah kematiannya, itu rata-rata ya, hampir semuanya itu diawali dengan kata-kata sumpah atau hal-hal yang berkaitan dengan sumpah. Ya. Ini menandakan bahwa kalimat setelah sumpah tersebut itu sangat ditekankan isi kebenarannya, karena itu dibubuhi dengan kalimat sumpah. Ya, jadi agar lebih kuat. Sebab pembuktiannya itu sulit, ya. Membuktikan orang yang mati terus dibangkitkan lagi, sedangkan kita tahu matinya sudah lama, puluhan bahkan ratusan tahun ya, tubuhnya hancur dalam tanah. Coba dinalar, bagaimana kok bisa bangkit lagi, bisa dihidupkan kembali ya, secara nalar sulit. Makanya iman yang bermain di situ. Nah, orang yang bertakwa itu mengimani itu, meskipun tubuhnya hancur, meskipun tubuhnya katakan sudah menjadi debu, berterbangan di mana-mana, tetap mengimani. Sebab Allah Maha Kuasa. Disuruh menalar ya nggak bisa, otaknya nggak mampu, tapi imannya tetap meyakini hal itu pasti akan terjadi, bahwa manusia setelah kematiannya pasti akan dibangkitkan. Begitu juga dengan hal-hal lain terkait kehidupan akhirat. Ya, apa itu? Timbangan amal atau mizan. Ya, ada itu nanti. Namun kok tahu? Ya, Al-Quran bilang ada, ya saya percaya. Saya pengimani. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau perbuatannya baik, balasannya akan baik. Kalau perbuatannya buruk, balasannya pun akan buruk juga. Dan nggak akan meleset
nggak akan meleset, ya, nggak akan meleset. Itu menjadi apa ya, hal yang prinsip, ya, prinsip diyakini betul sama orang bertakwa itu. Makanya dengan meyakini itu, perbuatan orang bertakwa itu senantiasa terkontrol, nggak ngawur, nggak merasa bebas, enggak, senantiasa terkontrol, nggak berani dia. Meskipun sendirian ada kesempatan untuk berbuat maksiat, nggak akan dilakukan kalau orang bertakwa itu, ya, nggak berani. Misalnya apa, tinggal tanda tangan lalu dapat uang banyak, nggak ada orang itu nggak berani tetap bertakwa, sebab dia yakin bahwa perbuatan tersebut akan ada balasannya nanti di akhirat, ada pertanggungjawabannya, ya. Dengan lawan jenis, misalnya sepi-sepi, peteng-peteng, nongkrong di sawah-sawah, misalnya, ya, kalau uang belas ada, podo geleme misalnya iya wis dadi. Nah, tapi bertakwa, dia yakin ya, bahwa perbuatan manusia itu pasti akan ada tanggung jawabnya. Oh iya, jono akhirat iki. Iya nek apa nek ngarani, iya nek iso tobat. Lah nek pas ngonoan tibake dibatek ambek malaikat Israil. Waduh. Jadi gawe iki, enak-enak diluk sorone iki, dawa iki urusane iki. Nah, digawa sampai akhirat ya. Loh, orang bertakwa. Ya. Makanya definisinya takwa itu kemarin kita sampaikan, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah apapun dijalankan semampunya. Ya. Jamaah dijalankan. Itu sampai ke jamaah kayak perintah Allah ini. Eman ke jamaah lo, ganjarannya lo 17 kali lipat, bahkan ada yang menyebut 70 kali lipat. Nah, nek sembayang dewe siji, ya, iku pun nek diterima, nek gak ya syukur gugur menurut kae kewajiban, gak ono ganjarane. Eman harus jamaah. Nah, poso ya kualitasnya diapiki, wudu sebelum jamaah sholat itu kualitasnya diperbaiki, disempurnakan semua syarat rukunnya wudu itu. Nah, wajtinabun nawahihi, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Larangannya apapun dijauhi. Ya. Kalau wala taqrabuz zina, tidak boleh dekat-dekat zina, gak gelem, ya. Apa meneh tidak boleh mencuri, enggak dilakukan. Apalagi ngerasani itu apa ya, ghibah, enggak dilakukan. Ya, itu orang bertakwa seperti itu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat mereka itu meyakini. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Orang yang mendapat petunjuk itu, ya, kita mau kemana itu ada yang ngarahkan gitu. Petunjuk, ada yang menunjukkan. Oh ini api, silahkan lakukan. Oh ini gak api, jangan. Nah itu ada yang menunjukkan, ya, Allah yang menunjukkan itu Allah melalui Al-Quran bisa, melalui guru, ustadz, kiai, melalui pembelajaran di kampus, di sekolah, di pesantren. Itu media-media, ya, yang oleh Allah menjadi sarana bagi orang-orang yang akan diberinya petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung, ya, karena ada panduan atau ada pemandunya itu. Beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Itu analisis namanya diskusi. Misalnya pulang ini dan hadis diskusi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafaz dari Rasul.
Misalnya nggak tuh, manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Itu kitab sing asal karang saya tuh. Dari kesini masih kuping rahasia manusia mereka nggak ada. Itu kenapa sih dimasuk lafaznya di Rasul itu bahasa Arab dan arti bisa ngomong apa? Nggih, leres. Hadis qudsi itu adalah hadis ya yang maknanya dari Allah tetapi lafaz atau kalimatnya adalah dari Nabi. Ya, jadi ada wahyu dari Allah, lalu wahyu tersebut disampaikan oleh Rasulullah pada umatnya, pada para sahabat melalui kata-kata beliau sendiri. Nah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu maknanya dan lafadznya dari Allah, dua-duanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dari Allah, lafadznya itu dari Allah, maknanya juga dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya yang dari Allah, lafadznya yang dari Rasulullah. Nah, itu. Jadi apa namanya tadi yang sampaikan itu? Ya, betul. Jadi lafadznya itu dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Hadis yang kalau wafili Allah takdir Rasul semasa. Ada mana yang ada itu hadis ahad atau hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi tiga. Hadis yang menulis tentang hadis sahih dan hasan dan nomor jenis tunggal dhaif. Terus yang sahih itu sing nyampaikan itu bener terus mau jujur. Bisa hasan jawab bener, mau ada makhluk kira saya itu kira jujur. Terus dhaif dan maudhu niku sing istilah itu betul percaya itu keterangan orang sebutkan oh nggih enten terus tingkatan kualitas hadis itu ada 3 ya betul ya. Yang pertama adalah sahih, itu paling tinggi ya, sahih. Yang kedua itu hasan, yang ketiga itu dhaif ya. Dari mana kita menilai itu? Ada kitabnya ya. Jadi ada kajian mustalahul hadis namanya ya, mengerti hadis dari segi perawi dan matanya ya, sanad dan matanya. Nah itu kalau sanadnya itu yang menyampaikan itu ada perawinya itu adalah fiqh itu adalah gabungan dari dhobit dan adil. Dhobit itu ingatannya kuat, adil itu perilakunya baik, tidak pernah berbuat dosa ya. Nah, misalnya nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat maksiat ya, itu adil dia. Jadi perbuatannya baik ya, berakhlakul karimah. Itu kalau orangnya itu perbuatannya tidak baik, pernah berbohong, ini hadisnya nanti bisa menjadi dhaif. Nah, atau hasan kalau memang ada hadis lain yang mendukung ini. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, betul seperti itu. Bedanya antara hadis ahad atau hadis ahad itu apa? Hadis mutawatir itu apa? Oke, kalau hadis ahad itu orang atau mata rantai perawinya itu hanya 1 orang. Nah, 1 orang ya ahad. Nah, di bawah derajat mutawatir. Kalau mutawatir itu banyak perawinya, Nabi menyampaikan hadis, terus yang mendengar ini, yang tahu ini hadis ini banyak ini para ulama berbeda-beda mengatakannya. Ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang lebih dari 40 orang ya. Dari sahabat itu banyak, terus disampaikan ke tabi'in juga banyak, ke tabi'in juga banyak ya. Itu hadisnya nanti bisa mutawatir. Nah, tapi jarang hadisnya kayak gini, sedikit sekali. Yang banyak itu ahad ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, terus Abu Hurairah menyampaikan ke sahabat yang lain atau ke tabi'in misalnya, itu 1 orang. Nah, ini namanya ahad. Kalau yang banyak tadi itu mutawatir. Statusnya ya kuat mutawatir, orang banyak ya. Kalau dari segi kuat atau tidak kuat, tapi tetap dua-duanya bisa berstatus sahih ya. Kualitas hadis yang paling tinggi sahih. Ya, insyaallah begitu saja nggih. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan suratul Fatihah ya. Akal barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamen ruang aku Pak Yusuf. Pak Nih.